ada satu orang yang tewas gara-gara duel maut siswa SMP. Bayangin ini masih anak-anak SMP di Cianjur. Untuk itu kita juga udah terhubung kembali nih dengan reporter Detik Jabar, Kang Iqbal. Selamat Kang Iqbal, selamat pagi. Pagi Kang Iqbal. Selamat pagi Kak Davi, Kak Eco, dan selamat pagi juga buat Detikers. Apa kabar nih Bal? Alhamdulillah, baik. Baik. Tapi kabar dari Cianjur tidak baik-baik saja ini. Betul. Iya, ini kenapa sih ini Kang? Iya. Ceritain dong kronologinya nih gimana sih sebetulnya sampai ada berantem ya. Ini kan one on one fight berarti ya. Duel ya. Duel maut kan yang berujungnya maut Betul. beneran. Boleh diceritain gak nih Kang Betul, Iqbal? duelnya ini tidak one on one, tapi 2 lawan 2 begitu. Iya. Nah, untuk kronologis jelasnya begini Kak Davi, Kak Eco, dan Detikers. Sebelumnya beberapa hari lalu ini viral sebuah video yang menunjukkan siswa di Cianjur berduel di atas jembatan Parigi, tepatnya di desa di Kecamatan Leles. Yang terjadinya ternyata bukan baru-baru ini, tapi hari Jumat lalu, Jumat malam tepatnya sekitar pukul 9.30 malam, 21.30. Kejadiannya itu berawal dari, kalau bisa kita lihat dari video yang viral, kejadiannya awalnya ada 2 kubu yang diketahui ternyata ini adalah siswa SMP dan MTS di Kecamatan Leles. Nah, di Kecamatan Leles ini di Cianjur Selatan, di daerah pelosok, mereka berdua kelompok bertemu, kemudian dari masing-masing kelompok ada 2 orang yang menjadi perwakilan. Nah, kemudian para senior dan teman-temannya menyuruh mereka langsung untuk berduel. Ya, duelnya ini sendiri saling baku pukul, kemudian secara berkata, kemudian saling merangkul, saling grip, kemudian berguling. Yang dua pasang ini. Nah, yang satu ternyata karena dekat dengan ujung tepi jembatan, yang 2 orang ini jatuh ke bawah sungai. Yang ketinggiannya itu 15 meter dari atas jembatan sampai ke dasar sungai ini. Tinggi banget Kak, 15 meter. Dan kebetulan untuk yang 1 orang ini terceburnya ke bagian sungai yang agak dalam, yang kondisi airnya memang sedikit dalam sehingga tidak mengakibatkan luka serius. Sayangnya satu lagi yang bernama Ziad ini jatuh ke bagian sungai yang dangkal karena saat itu memang sedang surut gitu Kak. Yang mengakibatkan korban ini terbentur badannya ke bagian dasar sungai yang memang penuh batu juga. Begitu Kak. Ini asal muasalnya tuh apa yang menyebabkan mereka berduel sih Kang Iqbal? Ngeberantemin gitu? apa sih mereka ini sebetulnya? Apakah ada kubu-kubuan yang nggak tahu ya, apakah beda sekolah atau yang akhirnya nanti ujungnya malah sebetulnya pengennya tawuran gitu, skalanya besar, apa gimana nih Kang Iqbal? Nah, untuk pemicunya sendiri saat ini masih dalami, apakah memang ada motif balas dendamkah atau motif gengsi-gengsian. Yang jelas mereka informasinya ini berkomunikasi melalui media sosial. Mereka janjian. Kedua kubu ini berjanjian ketemu di lokasi pada saat hari Jumat malam itu dan langsung duel. Informasinya memang tidak ada pemicu serius, bahkan sekolah ini tidak punya riwayat bermusuhan sebelumnya para siswanya ini. Jadi begitu saja mengalir ngajak duel, ya udah langsung terjadilah kejadian seperti itu gitu Kak. Ini kalau dari pihak sekolahnya gitu sudah ada tanggapan juga atau seperti apa gitu nggak sih Kang? Nah, pihak sekolah sendiri masih belum memberikan tanggapan dan hari ini rencananya akan dipanggil oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Cianjur karena yang satu MTS, yang satu SMP, jadi ada di 2 instansi berbeda. Nanti akan dipanggil apa sih pemicunya. Polisi juga sedang menyelidiki, ada 15 orang yang saat ini sudah diamankan. Tapi masih sebagai saksi, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, sedang ditelusuri apa motif utamanya dan apakah hanya untuk konten, karena kita lihat mereka kan memvideokan dan menyebarkan video itu di media sosial, apa hanya untuk konten atau ada motif lainnya. Begitu Kak. Wah, kalau ini sampai konten wah bener-bener kacau sih. Ini ngeri banget sih ya. Aduh, yang jatuh tadi Kang, yang ke area dangkal itu berarti memang posisinya ketika dia jatuh terus dia
maaf banget meninggal di tempat atau sebenarnya seperti apa nih? Apa sempat dibawa dulu ke rumah sakit, sempat selamat apa gimana Kang? Nah iya nih Kang, ini gimana nih, apakah meninggal di Baik Kak, tempat apa untuk enggak ya? korban yang meninggal sendiri, begitu jatuh, warga yang berada di sekitar langsung berusaha melerai, yang berduel, kemudian mengevakuasi yang jatuh ke sungai. Korban sempat selamat Kak, dan sempat dibawa ke puskesmas, kemudian karena kondisinya memburuk, dirujuk ke rumah sakit. Nah, sekitar 2 hari setelah di rumah sakit, dia sempat pulang. Karena kondisinya membaik. Tapi di hari Selasa pagi, kondisinya kembali drop dan kembali dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa jam penanganan, ternyata korban meninggal dunia. Begitu Kak. Aduh. Apa yang terjadi Kang? Maksudnya karena Apa kan pendarahan? ada sesuatu yang di dalamnya nggak ketahuan atau? Untuk penyebab kematiannya, polisi juga masih mendalami dan akan melakukan otopsi atau pemeriksaan tubuh juga. Karena belum diketahui apakah memang ada luka dalam akibat benturan terjatuh dari ketinggian 15 meter atau ada faktor lainnya. Karena kan jeda meninggalnya itu tidak langsung di tempat, tapi ada waktu sekitar 5 hari hingga akhirnya korban meninggal dunia Kak. Iya, karena tadi sempat dibilang juga sama Kang Iqbal kalau kejadian kan hari Jumat ya, Jumat malam ya Kang ya. Jumat malam. Kemudian meninggalnya tuh baru hari Selasa pagi. Jedanya lumayan banyak sih. Lumayan banyak dan itu yang kadang-kadang bahaya gitu. Kita pikir ini udah nggak apa-apa gitu ya. Amit-amit tahu-tahu ternyata mungkin di dalamnya sebenarnya takutnya ada pendarahan di dalam di otak atau di mana gitu kan. Benar. Nah ini kalau dari pihak sekolah kan tadi katanya baru mau dipanggil gitu ya dan diinvestigasi. Tapi apakah mungkin ke depannya akan ada program misalnya nggak tahu penyuluhan atau apa buat duel-duelan. Ini sebenarnya udah pernah terjadi juga entah di sekolah lain ya Kang ya. Tapi di daerah yang sama atau enggak sih atau baru ini Kang? Kalau di Cianjur sendiri beberapa bulan atau beberapa tahun lalu sempat terjadi aksi serupa. Waktu itu juga duel 2 lawan 2, ada yang 5 lawan 5. Di daerah selatan juga di tepi pantai waktu itu. Saya lupa tepatnya di bulan apa di 2024. Itu juga sempat duel 5 lawan 5 tapi tidak sampai mengakibatkan korban meninggal. Iya. Nah, untuk langkah antisipasinya dari Dinas Pendidikan dan Pemkab Kabupaten Cianjur sendiri akan menegaskan dan memberlakukan jam malam yang memang sudah berjalan sebelumnya, tapi akan lebih diperketat jam malamnya. Jadi jam 8 itu siswa SD, SMP ataupun SMA itu sudah tidak boleh keluyuran keluar rumah. Dan akan membuat call center. Pihak sekolah ini ditekan untuk membuat call center supaya orang tua bisa mengontrol apakah di sekolah ada kegiatan atau tidak. Dan pihak sekolah juga bisa mengontrol apakah siswa memang berada di rumah atau ada aktivitas lain di luar. Karena Kak, perlu diketahui setelah penelusuran dari pihak kepolisian, orang tua ini menyebutkan kalau siswanya ini berbohong kepada orang tuanya, menyatakan kalau di malam itu mereka akan mengikuti kegiatan sekolah. Sehingga diizinkan orang tuanya untuk keluar, ternyata bukannya ada kegiatan sekolah malah berduel. Gitu. Malah berantem, tawuran ya. Betul. Malah tawuran, malah meskipun tangan kosong tapi kan mengakibatkan korban meninggal dunia gitu Kak. Berarti di sini yang juga harus bekerja sama gitu ya, bukan hanya instansi sekolah tapi juga keluarga di rumah gitu kali ya Kang Iqbal ya. Betul Kak. Mungkin kalau misalnya kayak tadi gitu ya, nyelonong ya, ibaratnya mau kegiatan sekolah nih malam-malam. Kegiatan apa nih? Surat dari sekolahnya mana gitu. Mungkin orang tuanya juga mesti harus diedukasi lebih dalam supaya kejadian ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang nih Kang. Iya setuju. Gitu. Sama mungkin ini kita juga bukan pihak sekolah sih ya, tapi kalau boleh usul ada tindakan tegas gitu. Pokoknya siapapun terlibat dalam bentuk apapun, pokoknya dalam tawuran, duel atau semacamnya, misalnya drop out. DO gitu, atau skors gitu lah ya. Misalnya gitu, kita nggak tahu juga sih. Aduh, ada aja deh. Ini agak miris sebetulnya ya, dan ini kan sebetulnya bukan topik baru ya, Kang Iqbal ya, Davi. Betul. Ini juga udah. Ini bukan topik baru, dan di Cianjur sendiri sudah berkali-kali nih ada kejadian ini. Makanya berarti yang pengawasan orang tua sih yang paling penting. Betul, pengawasan orang tua, sekolah, dan tentunya ya pilih-pilih teman juga harus lebih baik lagi ya. Ini kayaknya tiap Kang Iqbal bawain berita gitu ya, informasi ke kita, udahannya ujungnya Kang Iqbal pasti akan lebih deg-degan sebagai orang tua kayaknya Kang ya. Ini udah berapa kali saya perhatiin. Betul, tapi untungnya anak-anak laki-laki anak-anak itu cewek, yang malah yang khawatirnya kejadian kemarin tuh. Takutnya ke anak itu yang kejadian diperkosa 12 pria, malah aku takutnya ke sana. Kang Iqbal jangan salah. Kalau berantem kayaknya enggak. Yang cewek-cewek kan juga viral tuh waktu tuh yang gebuk-gebukan di lapangan. Nah, ya kan? Yang sampai jilbabnya ditarik-tarik tuh.
Serem Ya, juga, apalagi mesti hati-hati. anak yang bungsu itu agak galak-galak gimana nih? Udah agak khawatir juga kalau udah jangan ngomongin anak. sampai nih ya, abis ini kita ada berita gitu kan. Amit-amit ya, coy. Amit-amit, ternyata Amit-amit. anak Kang Iqbal misalnya apa berprestasi. Berprestasi. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau berprestasi itu lebih luar biasa. Kayak kemarin kan yang 3 orang siswa salah satu dari Cianjur dapat olimpiade. Nah, kayak gitu dong. Ikut Harusnya. olimpiade apa gitu ya Kang ya. Betul. Mantap lah Kang Iqbal, terima kasih ya informasinya ya. Siap Kak. Widih. Pokoknya hati-hati Selamat. buat orang tua dan buat detikers. Iya. Jangan lupa update-nya dibaca di web Detikcom. Betul sekali. Kang Iqbal, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Selamat kembali bertugas. Siap Kak. Selamat Makin pagi hari semuanya. makin keren aja nih Kang Iqbal. Wih.